Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk minggu pagi ini kita akan melaksanakan ibadah secara virtual dari rumah masing-masing, berhubung keadaan atau kondisi di daerah kita saat ini masih dalam zona merah akibat COVID-19. Yang akan menyampaikan firman pada pagi ini ialah Nona Vikaris Alma Christine Mainga STH. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di hari Minggu ini kita kembali menaikkan pujian dan syukur kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang menjamin penuh kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saat ini kita akan menikmati hadiratnya sebagai roti kehidupan orang percaya. Sebagaimana firman-Nya dalam Yesus Kristus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Mari kita bangkit berdiri sambil kita melakukan Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2, Tabu Gendang. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Tuhan yang menjadikan kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi Allah Bapa Tuhan. Bapa, Putra dan Roh
Silakan untuk duduk kembali. Kita akan membawa pengakuan kita kepada Tuhan secara bentuk responsorial. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu dari hadapan kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat daripada-Mu, dan lengkapi kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita menyanyi Suaramu Ku Dengar. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan dan mengaku dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, berita anugerah dari Allah diberitakan kembali seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita aminkan dengan menyanyi Ajaib Benar Anugerah. Mari kita berdiri, kita bersama-sama akan mendengarkan amanat hidup baru
dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita menyanyi karena kasih-Nya padaku. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, karena saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu ini. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, karena kami siap untuk membaca mendengarkan firman-Mu sebagai sabda terang dalam kehidupan kami ini. Berfirmanlah ya Allah Bapa, ya Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita baca bersama-sama saat ini terambil dari Kitab Yohanes
pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat ke-35. Firman Tuhan berbunyi, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materinya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita dapat berjumpa pada minggu di pagi hari ini, dan kiranya kita semua berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu Akulah roti hidup. Manusia bahkan ciptaannya makhluk hidup, ciptaan Tuhan, membutuhkan makanan dalam kehidupannya. Jika mereka tidak mendapatkan makanan, mereka akan kelaparan dan juga tidak dapat bertahan hidup. Karena makanan dibutuhkan dalam keberlangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Itulah mengapa makanan menjadi salah satu pokok manusia yang harus dipenuhi di dalam kehidupan. Manusia perlu makan untuk tetap hidup, namun tidak hanya makanan jasmani, namun juga diperlukan makanan rohani. Jadi keduanya ini saling memperlengkapi dan sama-sama pentingnya.
Tetapi manusia tidak hidup untuk makan. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar makan yang seharusnya dicapai manusia. Banyak orang yang tertarik untuk mendapatkan roti, untuk dapat memakan roti, tetapi gagal melihat sang pemberi roti tersebut, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Jadi hal ini yang menjadi suatu kegagalan manusia. Bahkan terkadang kita lebih mengutamakan makanan jasmani dan menduakannya, melupakan hal terpenting dalam kehidupan rohani, yaitu kita juga membutuhkan asupan makanan rohani. Dengan keinginan kebutuhan yang harus terpenuhi, membuat manusia, orang percaya, melakukan berbagai cara agar kebutuhan jasmani mereka ini dapat terpenuhi. Hal ini yang membuat kita merasa kenyang, namun sayangnya selalu merasakan kekosongan di dalam diri kita. Jadi terlihat mengapa pentingnya tidak hanya makanan jasmani yang kita peroleh, tetapi juga makanan rohani. Dalam perikop yang menjadi pembacaan kita saat ini dalam kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35 berbicara menjelaskan tentang roti hidup. Bagaimana perjalanan manusia, perjalanan orang-orang pada saat itu berbondong-bondong mencari dan mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Ia tahu mengapa mereka akan datang, karena mereka membutuhkan makanan untuk mengisi perut mereka yang lapar. Jadi mereka telah dipuaskan dengan makanan roti, bukan karena mereka memahami Dia yang telah memberi makanan itu. Manusia juga membutuhkan makanan rohani di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Jadi pada saat itu Yesus telah melakukan mujizat, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga telah melakukan mujizat dengan berjalan di atas air. Dan dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada satu hal yang penting, di mana Ia tidak pernah mengabaikan kebutuhan jasmani pengikutnya dan murid-muridnya. Jadi ketika melihat orang banyak itu sedang lapar, Ia pun memberikan makan. Ia tidak mengabaikan sama sekali. Jadi tidak hanya kebutuhan rohani yang Tuhan Yesus berikan olehnya, tetapi juga kebutuhan jasmani yang terpenuhi bagi para pengikutnya yang ada pada saat itu, bahkan kepada murid-muridnya. Kristus mengarahkan mereka kepada dasar pendirian yang lebih baik, dan Ia berkata kepada mereka, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Jadi di sini kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-27, Ia menyamakan perkara-perkara rohani dengan makanan. Jadi memanfaatkan kesempatan tentang roti yang telah mereka makan dengan tujuan yang pertama, untuk mengurangi pencarian akan hal-hal duniawi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa.
Petunjuk ini tidak melarang orang percaya untuk mencari makanan secara jujur, tetapi yang dimaksud adalah supaya tidak menjadikan urusan-urusan dunia sebagai bentuk perhatian dan sebagai kepedulian utama kita. Perkara-perkara duniawi adalah makanan yang dapat binasa. Contohnya seperti kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia ini sama seperti makanan. Makanan yang dimakan dan dicari sampai sekenyang-kenyangnya, yang selama masih ada akan selalu kita cari dengan hawa nafsu. Kita akan mencari dengan bersusah payah. Namun sayangnya, apa yang kita cari, apa yang kita usahakan di dunia ini, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan binasa, layu dengan sendirinya. Dari hal-hal itu akan ada saatnya kita semua sebagai manusia fana akan meninggalkan semuanya dan kehilangan saat kita telah mati. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh merendahkan kehidupan keagamaan kita. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk kepentingan yang bersifat duniawi, untuk sebagai kebutuhan kedagingan kita semata. Juga tidak boleh berusaha memperoleh keuntungan duniawi dari ibadah yang kudus. Selanjutnya, tidak mementingkan atau bersusah payah mencari makanan yang dapat binasa. Tidak menjadikan sebagai hal utama yang menjadikan jerih payah kita untuk mencari hal-hal dunia itu sebagai urusan utama kita. Dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, mengatakan janganlah mencari hal-hal itu sebagai yang pertama dan terutama. Yang kedua yaitu untuk menghidupkan dan menggairahkan pencarian kita kepada perkara yang lebih baik. Perkara yang lebih baik di sini dimaksudkan yaitu perkara rohani yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Curahkanlah jerih payahmu untuk tujuan yang lebih baik dan bekerjalah untuk makanan bagi jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal. Itu adalah kebahagiaan yang kita dapatkan dan berlangsung selama-lamanya, yang juga akan memelihara kita pada kehidupan yang kekal. Berkat-berkat yang dari sebuah perjanjian atau konvenan baru yang menyiapkan kita untuk memelihara iman kita, memelihara kehidupan kita untuk dipersiapkan pada kehidupan yang kekal. Berkat itu menjadikan sebuah jaminan, menjadi sebuah tanda bahwa kehidupan yang kekal ini dapat dimiliki oleh kita semua. Karena itulah juga harus mengapa kita harus yakin teguh seperti Dia dalam penyerahan diri kita kepadanya. Jadi dituntut untuk penyerahan diri, menjadikan diri kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang mau melayani Tuhan. Dan juga kepada Dialah, yaitu Yesus Kristus, di mana semua orang percaya mengaku bahwa Allah adalah benar, di dalam Dialah kita semua dimateraikan dengan tanda miliknya atas kita.
Lalu apa yang menjadi relevansi di dalam kehidupan kita saat ini? Bagaimana cara kita agar dapat menerima roti hidup ini? Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang kekal, yang mengenyangkan tidak hanya kehidupan jasmani kita, tetapi juga kehidupan rohani. Untuk itu, percayalah kepadanya. Roti hidup diperoleh bukan dengan usaha dan perbuatan, tetapi dengan iman kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi Tuhan Yesus telah memberikan tubuhnya, dagingnya sebagai roti hidup yang kekal untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia di kayu salib. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi keselamatan dunia. Banyak orang saat ini masih belum menerima Yesus Kristus, Sang roti hidup itu. Inilah yang merupakan tantangan bagi kita semua. Bagaimana gereja mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama Sang roti hidup di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan sehari-hari yang sangat nyata, yang mungkin kita alami pada saat ini. Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya. Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah pandemi COVID yang telah kita alami pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia diberikan hikmat untuk dapat kita pakai, untuk dapat kita gunakan dalam melakukan dan memutuskan sesuatu, mengusahakan semua hal yang dapat menunjang keberlangsungan hidup. Setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta pendidikan dan perlindungan. Tetapi yang menjadi persoalan di mana cara yang digunakan tidak bertanggung jawab, lalu menyimpang dari sebuah kebenaran, menyimpang dari firman Tuhan sebagai teladan hidup orang percaya. Banyak orang Kristen yang tidak dapat membedakan antara apa yang diinginkan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Memiliki keinginan dalam pemenuhan kebutuhan seperti harta, makanan yang berlimpah, pangkat, kedudukan, tidak salah dan juga tidak dilarang. Namun bagaimana kita dapat dijalani dan dilakukan dengan bijaksana, dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai umat percaya untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun bagaimana kita tidak terjebak dari suatu ketamakan, keegoisan, dan keserakahan dunia. Namun bagaimana dengan ketaatan kita, kesetiaan membimbing kita dengan bantuan Roh Allah, Roh Kudus, kita dapat memilih, kita dapat memilah mana yang menjadi suatu prioritas utama dalam hidup ini, tanpa kita harus kehilangan arah, tanpa kita tidak mendapatkan atau menuju kehidupan yang kekal. Yesus yang adalah roti hidup memberi dan memelihara kehidupan. Karena itu Tuhan Yesus adalah hal yang terpenting, hal yang terutama dalam kehidupan kita.
Yesus harus menjadi prioritas, karena tanpa Tuhan Yesus kehidupan kita sia-sia. Tanpa Ia kehidupan kita akan binasa. Kita akan merasakan kekosongan yang membuat kita hidup dalam kedagingan, keputusasaan, kekosongan, kegelapan karena dosa. Tetapi bagaimana agar hidup ini tidak binasa? Perlu dikembangkan sikap bagaimana menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus untuk dipimpin, diproses, diatur olehnya. Memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai roti hidup tidak berarti kita akan kehilangan roti duniawi. Malah umatnya berpeluang besar untuk memperoleh berkat-berkat lain yang ada di dunia ini. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan yang menjadi yang kita perlukan. Untuk itulah mari kita datang kepadanya seperti apa adanya kita. Kita hidup dengan kerendahan hati, karena yakinlah Dialah roti hidup yang akan menerima kita dengan sukacita. Terpujilah Tuhan, Sang Roti Hidup, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi segala benua dan langit penuh. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita bersama-sama membawa pengakuan iman kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat.
Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Roti yang hidup. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang masih kami rasakan hingga saat ini. Walaupun di tengah pandemi COVID ini, namun kami percaya Tuhan, ada Engkau yang selalu memberikan penghiburan, ada Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, bagi jiwa kami. Sehingga Tuhan, saat ini dalam ibadah pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan-Mu sebagai pedoman, sebagai pegangan dalam kehidupan kami untuk terus bertumbuh, untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai penuntun kami menjalani kehidupan kami, bahkan menjalani aktivitas kami di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin menggoyahkan iman kami. Namun melalui firman-Mu ini, biarlah iman kami tetap kokoh, iman kami tetap kuat dan bertumbuh serta berbuah menjadi berkat. Tuhan Yesus ya Allah Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat memakai waktu ini dengan penuh bijaksana, di mana kami dapat berkumpul bersama keluarga kami, bahkan mungkin kami dalam setiap aktivitas, bahkan dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kami seluruh jemaat Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan beserta keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, mengusahakan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tanggung jawab kami ya Tuhan, bahkan segala usaha yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan Yesus semuanya itu baik di mata-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami, dalam mata pencarian kami, dalam memenuhi kebutuhan kami, bahkan memenuhi kebutuhan keluarga kami. Kami juga Tuhan Yesus mendoakan seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang mungkin bekerja atau juga yang mencari pekerjaan atau dalam kehidupan, bahkan dalam pendidikan mereka, baik yang bersama kami pada saat ini beserta keluarga maupun yang berada di luar, karena setiap tugas tanggung jawabnya yang dikerjakan baik pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Mari Tuhan Yesus juga sertai mereka. Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang mereka usahakan, agar mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan, mereka tetap setia taat kepadamu. Bahkan anak-anak jemaat Tuhan yang masih dalam pertumbuhan, mari kiranya Engkau memberkati pertumbuhan mereka, sehingga menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menghormati orang tua mereka, bahkan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Kami juga Tuhan Yesus tidak lupa mendoakan saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus bagi mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter tabib yang ajaib. Mari Engkau memulihkan, menguatkan, memberikan mereka semangat agar mereka bisa sehat kembali, mereka kembali dapat melakukan segala aktivitas mereka seperti sedia kala. Tuhan menguduskan setiap obat-obatan, makanan, minuman, bahkan perawatan yang mereka jalani. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Mari Tuhan Yesus, di umur yang bertambah,
Engkau memberikan kedewasaan iman dan matang, sehingga dalam umur yang bertambah mereka mengucap syukur, mereka bersuka cita dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mendengarkan segala harapan dan kerinduan mereka. Kami juga mendoakan bagi para orang tua jemaat yang lanjut usia. Mari Tuhan Yesus berikan kedamaian sukacita di masa tua mereka, sehingga Tuhan mereka juga tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan dan masa tua mereka. Mereka diberikan kedamaian, kegembiraan untuk dapat berkumpul bersama anak-anak dan cucu mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, khususnya di jemaat ini, di jemaat Pangkajene, baik pendeta maupun Bapak Ibu penatua dan diaken. Mari Tuhan Yesus memberikan semangat, memberikan kebijaksanaan, hikmat Tuhan menuntun mereka melalui Roh Kudus-Mu, sehingga ya Tuhan tidak jemu-jemunya mereka terus melayani Engkau, mereka terus menjadikan hidup mereka sebagai suatu persembahan yang mau bertekun setia taat melayani Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, bagi kami yang bertugas pada pagi hari ini, keyboardis, song leader, bahkan mereka semua yang meluangkan waktunya dalam ibadah pada pagi hari ini, mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menyertai kehidupan mereka, dan kiranya pelayanan ini menjadi suatu semangat untuk mereka juga mau melayani Engkau dengan sukacita. Kami berdoa bagi pemerintah kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Biarlah Tuhan Yesus mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat sesuai dengan tuntunan kasih-Mu. Sehingga ya Tuhan, dengan penuh kebijaksanaan mereka dapat mengupayakan yang terbaik, mensejahterakan rakyat mereka di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ya Allah Bapa yang kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, masih banyak yang menjadi pokok-pokok doa kami, harapan kami, kerinduan yang kami naikkan kepadamu. Namun kami percaya Tuhan telah mengetahui segala isi hati kami masing-masing, segala kerinduan doa yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kebaktian hari Minggu, syukur bulanan, kotak perayaan Natal 2021 dipersiapkan oleh masing-masing keluarga di rumah dan akan dikumpulkan di pastori dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Agustus 2021 melalui pendeta jemaat, Ibu Pendeta Kamaneng MTH, atau melalui Vikaris Alma Christine Maingak STH. Dan bisa juga diserahkan langsung kepada bendahara jemaat Bapak Diaken Abednego Sipa. Dan kami harap pada bagian depan amplop disertakan keterangan persembahan dan identitas keluarga. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepada Allah, sebab Dialah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Mazmur 78 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Sambil kita memberikan persembahan, bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi.
kita akan mendoakan persembahan kita, dan di akhir doa kita akan membaca doa Bapa kami secara bersama-sama. Dan pada syair yang terakhir, bait yang terakhir, karena Engkaulah yang punya, kita akan lakukan menurut Kidung Jemaat 475. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan melakukan Kidung Jemaat 439 ayat 1.
bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Demikianlah ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat. Amin.